Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Andre Scooter. Thank you, Jing, udah diundang, Jing. Iya, lo masih ada ngilu-ngilunya nggak? Dikit. Banyak sih sebenarnya. Masih ngilu-ngilunya gitu. Kemarin sempat datang, Cing, ke open mic-nya yang di Ketawa. Gitu kayak. Lucuan gue gitu. Udah mati, Cing. Mati. Kayaknya juri salah deh. Enggak. Ya ada lah ngilu-ngilu sedikit, Cing. Itu waktu pengumuman itu 2 hari itu sedih, Cing. Bener-bener. Setelah sedih. pengumuman? Iya, 2 hari itu. Iya. Mengasingkan diri dari teman-teman. Sendiri ke Ciledug ada teman-teman. Ciledug ke tempat siapa? Komik juga? Bukan, teman. Lo hindari lah. Iya, ya, jangan. Circle komik. Bahkan ada yang nanya, Cing, siapa aja Andre yang lolos? Aku lagi sedih. Udah dulu dapat sih. Udah dulu nanti. Iya. Jadi nggak aku balas, Cing. Besoknya ngechat lagi. Sombong banget. Mentang-mentang lolos suci. Kata, makin sedih. Brengsek. Gitu. Jadi informasinya Andre Scooter ini komika pre-show yang tidak lolos ke show. Iya, Cing. Dan menurut bocoran dari kan diambil 13. Iya. Lo ada di urutan ke 14. Kayak satu angka doang harus nunggu setahun lagi. Ya setahun lagi kalau masuk juga gitu. Feeling suci 16 sih. Feeling, Cing. 5 tahun lagi. Iya. Tapi emang ngilu masih ada lah. Masih ada, Cing. Manusiawi nggak sih, Cing? Manusiawi lah. Normal kan, Cing? Iya. Apalagi pre-show itu kan emang tinggal selangkah lagi. Cing, tinggal naik tangga, diturunin. Digituin kompas kan. Sana. Udah cukup. Bukan karena lo jelek, tapi udah cukup. Yang segini dulu. Iya. Tapi lo ke Jakarta ini memang merantau? Merantau, Cing. Untuk apa? Gambling. Untuk stand up. Judi lo? Enggak, bukan judi, Cing. Maksudnya judi di Medan juga bisa sih sebenarnya. Iya, maksudnya kalau gambling ngapain harus ke Jakarta? Oh iya sih. Stand up sih, Cing, tujuan utamanya. Karena sebelumnya di Medan lo memang stand up? Stand up. Di Medan stand up dari 2015. 2015 stand up. Cuman 2016 sempat open mic di komunitasku, stand up tebing tinggi. Okay. Cuman setelah itu aku independen aja, males. Komunitas kayaknya ribet gitu, Cing. Kenapa? Nggak tahu. Pikiran aneh aja dulu, gitu, kayak ribet. Jadi fokus kuliah, Cing. Tapi kuliah tetap stand up. Di kampus, kayak ngambil job, stand up, nge-MC gitu, Cing. Terus 2020 skripsian, COVID, bingung ngapain. Mulai masuk lagi ke stand up tebing tinggi, gitu. Okay. Masuk lagi, baru, ya makin asik nih. Ditekunin sampai sekarang gitu, Cing. Sempat ngajar juga sih, Cing. Ngajar apa lo? SD, guru. Nggak percaya semua orang ya. Dibilang itu nggak percaya, Cing. Mendidik banget, Cing, anaknya. Mau mendidik. Aku sarjana pendidikan, Cing. Sarjana pendidikan? Iya. Apa ininya? Pendidikan masyarakat. Itu sama kayak antropologi gitu. Oke. Satu jalan. Lo ngajar di tebing tinggi. SD? SD. Itu harusnya? 2 tahun. Harusnya memang lulusan sarjana pendidikan itu ngajarnya SD memang? Enggak juga sih, Cing. Ya, bisa sih kalau pendidikan bahasa Indonesia, matematika, ke SD juga bisa. Tapi kalau aku sebenarnya fokusnya lebih ke SKBM. SKBM tuh kayak sekolah paket, tau nggak, Cing? Okay, A, B, C gitu. Yeah. Nah, aku harusnya ke situ. Cuman kemarin karena nggak niat sih ngajar. Jadi sekalian apa ya? Ya udah ngisi waktu luang karena COVID aja. Dan ngajar, kejebak 2 tahun gitu. Mau memutuskan untuk nggak ngajar lagi? Ke Jakarta. Karena stand up. Karena ngajar udah gitu-gitu aja. Gajinya, Cing. Gaji? Gajinya. 1 bulan 400.000. Lo harus datang ke tempatnya? Iya. Senin sampai Sabtu, Cing. Senin sampai Sabtu. 400.000. Kerja setahun naik
Alhamdulillah, tapi cuma cepenenya, cing. 500. Jadi gope. Jadi gope. Senin sampai Sabtu itu ngajar dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau Senin sampai Kamis itu dari jam berapa? Jam 7 datang sampai setengah 1. Jam 1 lah pulang, cing. Kalau Jumat ya jam setengah 12 udah balik. Kalau Sabtu jam sama setengah 12. Itu Dan setengah hari sih. sehari itu ngajar berapa kali? Berapa, cing? Ya istirahatnya 2 kali gitu. Pokoknya istirahatnya 2 kali. Pokoknya ngajar semua mata pelajaran kecuali Penja sama agama Islam. Oh, jadi lu jadi wali kelas Wali juga? kelas, cing. Jadi kalau SD tuh emang nggak SD negeri ya, SD negeri, cing. SD negeri itu emang untuk wali kelas gitu. Kalau mata sekarang kan kurikulumnya bukan kayak dulu yang per mata pelajaran. Sekarang jadiin satu. Kalau dulu sekarang udah beda lagi kurikulumnya. Waktu aku ngajar tuh kurikulum 2013. Jadi IPA, IPS, Bahasa Indonesia itu semua dijadiin satu, namanya tema. Gitu. Misalnya ada buku tema 1. Nah, itu semua dipelajarin, dalamnya ada IPA, dan di satu bahasan itu isinya ada IPA, ada IPS, ada Bahasa Indonesia, ada SBK. SBK itu? SBK, Seni Budaya. Seni Budaya. Dan Kesenian. Semua jadi satu, cing. Yang nggak ngajar olahraga sama agama? Agama Islam. Itu mata pelajaran sendiri, gitu. Karena lo kurang islami? Bukan, cing. Wah, oke. Apa? Itu benar sebenarnya satu. Benar. Saya harus bantah dulu, cing. Enggak. Karena emang bukan basicnya di situ sih, cing. Udah ada sarjananya sendiri. Sarjana sendiri. Waktu gue SD juga kayak gitu modelnya. Oh, sama. Waktu zaman gue SD ya wali kelas itu ngajar semua kecuali si agama dan Penjas dan olahraga kita sebutnya. Berarti emang lo selama kuliah pelajarin semua? Enggak sih, cing. Terus lo tahu IPA, lo tahu IPS? Ya anak SD mah gampang, cing. Anak SD mah gampang pelajarannya. Matematikanya juga gampang. Tinggal dipelajarin, tahu sendiri, nanti ingat-ingat lagi gitu. Nah, gampang. waktu lo kuliah lo belajar apanya? Aku kuliah itu lebih ke masyarakat, cing. Karena kan tadi aku lebih ke dinas sosial, pekerjaan sosial, kayak gitu. Terus kayak lembaga pelatihan. Terus sekolah paket tadi ABC, lebih kayak gitu belajarnya ke masyarakat. Sosiologi, antropologi, gitu. Jadi guru SD sekarang udah harus bisa matematika, bisa IPA, bisa IPS, bisa pendidikan kewarganegaraan. Iya, harus bisa semua. Tapi PMP. cing, sebenarnya kalau untuk guru itu ada sarjananya sendiri, PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Nah itu apa? itu baru dipelajarin semuanya, matematika, IPA, IPS gitu. Jadi di tempatku tuh emang kurang guru. Jadi kalau di tempat kayak cing sekolah negeri tuh sangat dibutuhkan guru laki-laki. Biar bisa selain ngajar bisa bantu kerjaan berat, masang spanduk, cing. Beneran, cing, demi Allah aku nggak bohong, cing. Aku masang spanduk sendiri, cing, yang megangi kursi murid. Untuk kegiatan-kegiatan sekolah? Iya, masang-masang spanduk gitu. Ya kita Maksudnya kegiatan sekolah apa kegiatan kelurahan? Tahu? Ada spanduk, cing, kadang dari ya program-program pemerintah lah. Untuk kayak masa COVID kemarin kan banyak tuh spanduk-spanduk peringatan, itu masang-masang sendiri. Nggak ada pegawainya tuh? Sekolahan? Ada sih, cuman pegawai sekolah kayak penjaga sekolah, ada, kayak cuman dia juga udah banyak kerjaannya. Jadi kepala sekolahnya, Pak Andre mana Pak Andre? Ya udah kalau gitu ya udah. Aku laki-laki sendiri, cing, di situ. Laki-laki di sendiri. SD? Iya, guru laki-laki sendiri. Makanya pekerjaan-pekerjaan berat semuanya di aku. Gitu, kalau yang bendera roboh, aku nyari orang tuh, biasa sama suami kepala sekolah tuh ngangkat bareng-barengnya. Allah, aku ngajar di sini bukan untuk bendera. Suami kepala sekolah ngapain? Bantuin untuk ini. Emang dia ada di sekolahan? Ya di telepon, minta tolong bantuin, gitu, cing. Buset, sampai suami-suaminya diberdayakan. Sama itu yang bendera juga brengsek, jatuh-jatuh, Mas. Jadi kerjaanku ninggalin pelajar. Ya Allah, aku ngajar di sini, ini nggak ada di kuliah. Yang benderanya begini? Iya, jatuh. Harusnya begini? Jatuh, terus? Bukan jatuh. Tali di atasnya itu lepas, katrolnya rusak. Mana itu yang itu juga besi, berat banget, cing. Berat banget, aku lagi ngangkat-ngangkat. Itu. Jadi break dulu nih, mengajar. Oke. Ada tiang jatuh gitu? Iya, dipanggil, Pak. Pak Andre, boleh minta tolong nggak? Iya, boleh. Kalau nggak boleh gimana? Nggak boleh. Ya udah, nggak usah ngajar lagi, katanya gitu. Pasti boleh ya? Iya, boleh. Apa aja deh, ya udah gitu. Pokoknya semua pekerjaan yang berat-berat tuh ke cowok. Makanya di daerahku, cing, guru cowok itu sangat dibutuhin untuk SD. Sangat dibutuhin sekali. Tapi banyak yang mau nggak? Enggak. Realistis aja, cing. Karena 400.000 ya?
laki-laki gaji segitu. Itu ini Cing sebenarnya dulu salah satu tujuannya jadi guru juga untuk cari premis. Nah, Stand up. Ini beneran Cing, aku gak bohong. Iya. Jadi ada materi ya tentang guru lah kemarin. Sempat buat mini show tentang guru-guru gitu kan sama teman-teman. Aku bahas guru, dapat itu premis gitu. Jadi nggak bener-bener pengen dari hati ngajar gitu. Tapi ngajarnya juga maksimal. ya paling nggak ada kegiatan sampai Iya. siang lah gitu. Iya, itu dia. Siang Cing. ke sana lo masih melakukan kegiatan lain. Iya. Kerjaan ada juga pas lagi jadi guru ini. Ada ya ngejob nge-MC stand up gitu lah, Cing. Penyiar? Penyiar sempet. Penyiar radio? Iya, penyiar. Nah, itu jadi guru break sebentar, pamit sama kepala sekolah, mau nyoba siaran dulu. Ditahan-tahan nggak sama kepala sekolah? Dia sedih, Cing. Jangan gitu enggak. Enggak lah, Cing, ada suaminya. Enggak, maksudnya ya jangan lah Andre gitu. Oh iya, sebenarnya dia Siapa lagi menyayangkan yang mau aja, Cing. benerin tiang kan? Iya, Nggak nah ada. itu, Cing. Aku juga, kayaknya aku ditahan untuk Benerin beres-beres tiang. iya. Iya. Kayak ada spanduk lagi bingung sampai masang. Kayaknya gitu. Jadi ya mutusin break untuk jadi penyiar radio di Medan. Tapi cuma 2 minggu, Cing. Kenapa ada 2 minggu? Ya pertama masalah gaji, Cing. Gaji lagi. Iya, 1 jam 10.000, Cing. Sehari kerja berapa jam? 3 jam, Senin sampai Jumat. 30.000. Iya, kalau aku totalin sebulan 650. 600-an ya? Iya, 650. kosan 400.000, sisa 150.000. Kan kosan dari guru. Enggak, guru nggak ngajar udah. Oh, Soalnya udah nggak beda dari tebing ke Medan, beda. Oh ya, oke, ya, 2 ada. jam, Udah 2 jam, beda. Cing. Jadi ngekos 400.000, sisanya 150.000 buat apa? Makan apa? Gitu. Makan Makanya- bergizi 10.000 sehari. Masih kurang 150.000 cuma dapat 15 hari, Cing. Iya. Gitu, belum bensin. Jadi akhirnya keluar tuh dengan ya izin lah sama orang radionya gitu. Izin kayaknya nggak bisa, ada masalah yang harus diurusin di rumah gitu. Padahal di radio juga harus tampil riang gembira gitu. Iya. Kayak nggak ada masalah Iya, ya. harus ngobrol ketawa-tawa besar. Tai lah. Iya. Gitu. Tai lah. Ini mau sampai kapan aku kayak gini? 650.000 ya. Sampai ngapain? Penyiar radio ya 650.000. Sebulan gitu. Kalau Jadi, siaran terus. karena belum ada backupan kerja lain, Cing. Oke. Selain itu, karena masih baru juga kan di Medan. Jadi lo dari tebing tinggi ke Medan ya siaran radio gara-gara siaran radio. Benar sih. Maksudnya kok lo tahu ada siaran radio di Medan tuh gimana? Sebelumnya kan aku ikut kompetisi internal Di di tebing tinggi. Startup Indo Medan. Oke. Startup Indo Medan tuh skalanya se-Sumatera Utara. Oke. Aku ikut namanya Liga Tarkam, Cing. Liga Tarkam season 7. Oke. Season 7. Alhamdulillah juara 1, Cing. Eh, Juara 1. Nah, itu baru tuh ketemu. Memang dari dulu pengen jadi penyiar radio. Ketemulah situ relasi anak-anak ada penyiar dan segala macem. Akhirnya cari tahu, nanya-nanya ada enggak lowongan-lowongan siaran. Akhirnya dapet. Ini saat masih jadi guru kan? Iya, saat masih guru. Kompetisi Liga Tarkam itu Iya. saat masih guru. Saat jadi masih guru kan? Jadi bolak-balik Medan. Nah, maksud gue begitu lo tahu 650.000, kenapa lo pilih juga? Lo tinggalin itu. Enggak, tapi guru nggak ditinggalin, Cing. Di hold. Ditahan. Diizinin. Kepala sekolah. Bu, ntar kalau saya misalnya nggak betah atau gimana, saya balik lagi ngajar. Tapi lo bilang mau siaran. Iya, Oke. mau kerja lah di Medan. Tapi nggak bilang siaran. Akhirnya dapat jalannya 2 bulan. Oh, nggak betul nih, gitu, Cing. Udah nggak betul nih. Jadi, udahlah. Bilang sama orang radionya, oh, izin, kayaknya nggak bisa ngelanjutin, gitu. Nah, kebetulan siaran berdua. Siaran berdua, jadi sempat marah juga sih abang itu. Abang apa? Abang siaran lo? Iya. Dia udah Iya, dia udah klik lah gitu. Iya, nggak klik juga sih, Cing. Maksudnya, kalau yang lain kan butuh training Iya. berapa bulan gitu. Nah, dia udah mempercayain aku. Oh. Yaudah deh, kau masuk aja, kata dia. Masuk aja siaran. Bahkan dia yang udah ngomong ke bosnya, gimana-gimana, ya udah siaran. Akhirnya pulang, tapi memang kebetulan tuh ada masalah juga, Cing, di rumah. Oke. Yang emang nggak bisa ditinggal. Balik ke tebing tinggi. Balik ke tebing tinggi, Ngajar lagi. ngajar lagi gitu. Murid-murid udah sempet sedih tuh ditinggalin, udah pada nangis-nangis. Palsu gue bilang. Iya. Gajinya balik ke 400. Gope. Udah gope. Udah gope, Cing. Itu udah digope, udah naik di gope. Akhirnya balik lagi ngajar, kepala sekolah ya senang lagi. Akhirnya ada yang pasang spanduk lagi. Iya, Gitu. latihan. Alhamdulillah, Iya. kata dia. Tapi masih nerima job stand up lagi Masih. SD. Masih, Cing. Itu reguleran di kafe kayaknya. MC.
Late MC. karaoke berdua. Di tebing tinggi. Iya, di kafe gitu, outdoor lagi, Cing. Kalau nggak ada yang nyanyi, kita yang nyanyi. Mampus, udah MC nyanyi lagi. Gitu. Kalau nggak ada yang nonton, Kalau nggak ada yang nonton, udah main aja. Yang penting uang sama nasi gorengnya ada. Dulu. Jadi kayak gitu. 500.000 sih ya. Maksudnya itu habis buat bensin setiap hari ya. Malah uang nge-backup untuk hidup tuh dari job-job itu, Cing, kadang. Dari job-job itu sama kerjaan yang di luar lah. Sama guru-guru senior yang minta tolong buatin tugas. Untuk Ya kan udah tua kadang susah kan, Cing. Yang detail-detail gitu. tugas untuk apa maksudnya? Untuk sekolah. Soal. Kayak soal atau kayak ya berkas-berkasnya dia, PNS gitu. Oh, ngurus-ngurusin. Minta tolong. Administrasi. Iya, ada beberapa minta tolong. Nah, itu dia bayar pakai apa? Pakai duit. Maksudnya, dia kan juga kecil, 500.000 juga. Dia PNS, Cing. Oh. Yang PNS, maksudnya kayak gitu. Dia minta tolong. Lo statusnya adalah P3K? Enggak, honor. Bener-bener honor. Honor 2 tahun, full. Karena dari dulu, Cing, nggak ada niatan pengen jadi PNS, jadi pegawai. Jadi lo nggak ngelamar juga? Enggak. Untuk jadi Pernah PNS? sekali. Terus lo gagal di berkas, memang bukan di sini deh, gitu kayak. Ya memang nggak ada niatnya dari dulu, Cing, nggak dari hati, makanya nggak mau. Iya. Terus ke Jakarta dengan modalnya apa? Maksudnya, wah kayak gue di sini udah nggak ada tantangan lagi nih. Cing, aku dulu, Cing. Gue harus ke Jakarta untuk nyari Iya. tantangan baru. Aku punya motor Vario, Cing. Ah, Motor Vario, aku jual. untuk? Untuk ke Jakarta. 7 juta. Harganya 7 juta. Untuk ongkos dan segala macam habis 2 juta. Sisa 5 juta aku pakai di Jakarta hidup. Nggak, ke Jakarta mau? Mau stand up. Ada temen yang di Ciledug itu. Dia orang tebing tinggi. Teman dia tahu aku stand up gitu. Dia tahu kualitasku gitu mungkin, Cing. Jadi Iya. disuruh ke Jakarta. Nah kebetulan teman satu stand up, satu komunitas tebing tinggi juga ada di Jakarta. Dia nyuruh mereka berdua udah nyuruh kesini aja gitu. Struggle Mau di sana. ngapain? Mau stand up, mau ya udah kosongan aja, Cing. Nggak ada nih, nggak ada. Nggak ada kerjaan, Iya, enggak. project Nggak yang ada, akan dikerjakan. Nggak ada. Buset. Nekat, bener-bener nggak tahu mau ngapain sampai sini, ngawang. Yang penting datang aja lah dulu ke sana kayaknya. Karena dari dulu aku mikir, Cing, kayaknya kita harus ke sana dulu deh, gitu. Kita harus ngejarnya dulu. Kita harus lihat Ke dulu tempatnya situasi. dulu nih. Iya, situasinya. Baru ntar kita tahu apa yang harus dilakuin. Kalau nunggu-nunggu mah nggak tahu gimana, Cing. Makanya nekat, modal materi doang, materi stand up. Stand up, oke. Orang model skill, model materi stand up doang. Datang ke Jakarta, ya udah nganggur 6 bulan, Cing. Apa yang lo kerjakan pertama kali? Open mic? Open mic. Di? Open mic pertama kali di Ciledug, stand up di Ciledug. Oke. Itu pertama kali nyampe Jakarta, besoknya open mic di Ciledug, nge-boom, Cing. Ya Allah. Demi Allah, Cing, aku hatiku sakit kali, Cing. Kayak anjir nge-boom, aku udah jauh-jauh dari Jakarta loh. Varioku udah nggak ada, aku bilang. Udah aku jual. Iya. Malamnya aku bengong di kaca. Aku bilang, kayaknya aku balik aja deh ke tebing lagi. Sampai nyerah gitu. Nyerah, kayaknya ini bukan jalanku deh. Padahal baru pertama kali nyoba, padahal kalau dipikir kan, Cing. Ada dia nguatin lagi temanku, si Aris Botu ini, dia bilang, udah nggak usah, coba aja lagi di tempat lain. Kalau masih ngebom juga, ya pulang. Sekali Bener, lagi. dia bilang gitu, Sekali pulang. doang open mic, besoknya di Jaksel, ngebom lagi. Akhirnya habis itu open mic, ikut lomba, Cing, Paski. Iya. Gua lomba Paski. Jurinya. Iya. Kan Si aku audisi. Torik, ya. itu masih baru-baru, Cing. Torik gue audisi pas final Torik, kali ya. iya, sama Bobby juara 3 atau bukan? Iya, Bobby. Torik sama Bobby. Iya, akhirnya ikut itu. Nah, disitu ngebom lagi, makin pengen pulang lagi, Cing. Lomba. Aduh, kayaknya dengar deh ini kata. Akhirnya dipastiin lagi sama temanku, udah nih terakhir kita coba di Comika. Kalau kau ngebom, terserah mau pulang-pulang. Gitu, mumpung masih ada uangmu, kata dia. Masih ada, akhirnya open mic di Comika. Alhamdulillah pecah, Cing, dapat ketawa, banyak abang-abangan gitu. Aku paling inget Bang Rais, Bang Alif, Repelino sama Bang Ilham Setiadi. Gitu. Nah, itu pertama kali ketemu Bang Rais. Bang Rais di situ langsung rangkul. Langsung ya mau dekat gitu. Secara kan nggak kenal, Cing, nggak tahu ya dia personalku gimana, tapi dia udah mau deket gitu. Nah, dari situ baru mulai,
open mic ke Jaksel, rutin, open mic ketemu-temu nongkrong-nongkrong. Baru itu mulai kayak, haha ini jalanku deh, gitu. Udah dapat duit belum? Lu gampang banget berubah-ubahnya ya. Ini bukan jalanku, ini jalanku. Bukan, iya gitu. Jumawa, Cing. Ya, Jumawa. Duit belum ada sih, belum ada kerjaan. Masih mengandalkan uang 5 juta itu. Mengandalkan uang 5 juta sisahan dari motor Vario itu untuk hidup di Kemana-mana Jakarta. naik apa? Naik busway, jalan kaki, open mic. Sama temanku itu berdua series botu. Jalan kaki, ke Ciledug jalan kaki tuh pertama kali. Ke Jaksel juga naik busway, habis itu jalan kaki. Gitu. Dulu jadi tertariknya masuk Jaksel tuh karena temanku di Jaksel. Terus pertama kali yang ngerangkul itu anak Jaksel. Oke. Gitu, makanya masuk ke Jaksel, Cing. Masuk ke Jaksel, open mic. Sempat lama juga tuh nggak dimasukin komunitas. Nggak dimasukin di grup. Di grup? Iya, nggak ada, tapi udah open mic rutin. Puncaknya itu, Cing, masuk grup, stand up Jaksel tuh ngadain lomba LPM. Kuat-kuatan LPM. Bebas ngelakuin apa aja di panggung, nggak harus stand up. Yang penting LPM-nya banyak. Nah itu orang-orang pada stand up, ada yang bakar rambut. Ada yang bakar rambut? Bakar rambut, makan kaos kaki, Cing. Terus, nah komedi Cing kan bebas LPM. Hadiahnya 1 juta untuk komik-komik baru. Banyak banget, Cing. 1 juta. Bakar rambut. Ada yang ngeluarin kangkung dari celana dalamnya. Ngeluarin kangkung, yang kayak bakar rambut. Terus ngoyak sempak di panggung. Ada yang mandi. Gitu. Lo ngapain? Nangis-nangis doang, Cing. Nangis doang. Cuma muterin backsound sedih, terus nangis-nangis. Udah. Kayak di video klip gitu, di kolam-kolam gini-gini, Cing. Dia gemulai-gemulai gitu, Cing. Lari-lari sampai jatuh gitu. Anak-anak pada seneng. Dapat tuh 1 juta, alhamdulillah. Menang itu loh? Menang 1 juta, Cing. Menang, dapat. Pirja Ponya juara 2 itu, Pirja Ponya. Dia jadi apa? Nyobek baju di panggung. Ibunya bikin baju, jadi monyet terus ngeludahin orang. sampai dia ngeludahin duit. Dia pikir dia menang tuh. Aku headliner, Cing, paling terakhir. Anjing ngapain ya? Udah nyiapin materi kan untuk LPM. Kupikir LPM ya udah stand up aja. Udah nggak betul nih, ada yang bakar rambut nih. Apalagi yang harus aku bakar gitu. Nah kebetulan konten nangis-nangis gitu, Cing. Kemarin nangis-nangis, abang-abang itu pada senang nangis-nangis di depan umum, lari-lari gitu. Jadi kayaknya ini aja deh. Pakai model TikTok, pakai backsound, pakai mic. Udah nangis-nangis, lari-lari ke kasir, ke kolam, ada kolam di situ, Cing. Terus ke panggung kayak gitu-gitu doang, Cing. Lari. Juara. Tapi kan itu bukan stand up. Iya. LPM karena persyaratannya nggak harus stand up, Cing. Yang penting lucu aja, terserah ngapain. Iya, tapi kan lo kesini untuk stand up. Iya. Dapat duit pertama dari nangis. Iya. Itu dapat duit pertama bukan? Iya, Cing. Dapat duit pertama di Jakarta karena nangis ini. Iya, karena nangis. Nah dari situ baru abang-abang, Bang Popon, Bang Sukron, Bang Rais tuh pada ngeliat, dimasukin ke grup Jaksel. Baru dari situ mulai deh sampai sekarang. Ininya apa sih? Keuntungannya ada di grup komunitas itu? Ya kayaknya memang stand up tuh utamanya komunitas, Cing. Menurut aku ya, kalau kita jalan sendiri ya nggak ada yang peduli siapa kau gitu. Maksudnya komunitas tuh ya udahlah, ini kan ada stand up-nya, ada keluarga, udah masuk sini aja gitu. Orang kau juga suka di sini. Gitu. Nggak info-info segala macam ada? Iya, ada di situ info dari lomba. Kayak gitu ya. Apalagi kalau kita punya potensi, Cing, terus di komunitas menonjol, bakal diandelin terus di komunitas. Kayak ada lomba antar komunitas dipakai gitu. Jadi itu untungnya komunitas. Aku ngerasa kebantu sekali sih, Cing. Komunitas ngebantu sekali. Buat moral juga? Iya. Secara moral kadang terutama ya. Maksudnya ada di komunitas terus nggak ada job semua kan capek. Benar sih. Maksudnya di komunitas juga ya nggak selalu ada job sih. Betul. Susah juga, apalagi sendiri. Iya. Apalagi sendiri. Orang-orang juga, misal nih klien-klien juga pengen nyari stand up. Ya pasti ngubungin komunitas dong, nggak mungkin perorangan. Iya. Gitu, ngubungin komunitas, ada nggak komiknya yang mau ini gitu. Akhirnya tuh masuk Jaksel di 2023 baru, Cing. Oh baru ya? Agustus. Belum 2 tahun juga? Iya, belum 2 tahun. Agustus. Jadi sebenarnya kalau dibandingin sama komik-komik yang lain, lo perjuangan di sini ya masih sedikit. Iya,
cepat. Secara waktu ya? Iya. Secara waktu. Tapi pengorbanan juga udah banyak yang lo korbanin di tebing tinggi. Iya di Cing. Medan. Open mic hujan-hujanan gitu, kayak di jalan, hampir kecelakaannya itu udah di sana lah gitu Cing. Aku ngelewatin yang susah-susahnya gitu. Yang susahnya stand up sama ya teman-teman yang audisi Liga Tarkam, yang tiap malam berangkat hujan, sampai mau main, ini celana basah, sepatu basah, udah main aja gitu. Main aja mau gimana lagi. Cuma motor tuh sampai beberapa kali rusak karena bawa jauh kan dari tebing ke Medan gitu. Jadi aku motor? Iya naik motor Cing, Vario yang aku jual itu. Naik Vario itu. Jadi 2 jam, pulang tuh selalu subuh. Selalu subuh berduakan angin malam, besok paginya udah bangun pagi ngajar lagi. Itu untuk open mic 10 menit? Untuk kompetisi Liga Tarkam tadi, itu 7 menit. Untuk 7 menit doang. Untuk 7 menit ya? Jadi itu udah ngerasain sampai final. Kan panjang itu 2 atau 3 bulan gitu, Cing. Panjang. Jadi aku ngerasa kayak susah-susahnya udah di sana gitu. Gitu. Dari Jakarta terus untuk bertahan hidup? Bertahan hidup. Ngapain? Awalnya 6 bulan tuh nganggur. Betul-betul nganggur, Cing. Enggak ngapa-ngapain? Maksudnya nganggur nggak dapat kerjaan tetap. Oke. Tapi ada beberapa yang kerjaan freelance lah kayak kemarin sempat stand up di brand gitu, sekeliling-keliling sekolah, bayaran 300.000 gitu per sekolah, satu sekolah, jadi satu hari satu sekolah 300.000 kayak lumayan. Di situ baru ngeroadmanin abang-abang. Siapa aku tuh aja paling sering ngeroadmanin? 2 doang sih, Cing. Bang Rais sama Bang Ilham. Oke. Sama mereka doang. Cuman aku paling nempelnya sama Rais Marsabesi. Oke. Dia nempel dia terus, dia juga orangnya mau ngajak, Cing. Rais ini? Iya, mau ngajak. Maksudnya, aku kan juga masih baru di Jakarta. Dia belum tahu, ini jahat nggak ya gitu kan. Harusnya mikir gitu kan, Cing. Iya. Tapi dia mau Kenapa ngajak lo gitu. curiga Rais jahat? Dari Enggak, maksudnya... mukanya? Hah? Apanya? Maksudnya apanya yang lo... kayak ini jahat dah. Mukanya. Makanya kan serem enggak, ya. Maksudnya dia berani ngajak aku, Cing. Iya. Yang masih baru di Jakarta, dia terlalu positif pikirannya. Oke. Kenapa nggak ada pikiran negatif? Ini si Andre ini kan baru ya. Kok gue berani-berani bawa ya? Ya. Bisa jadi dia jahat, dibawa ke tempat Bang Radit. Kan bisa aja aku tempat Bang Radit tiba-tiba minta Ngapain ya? Minta nomornya. Bang Radit minta nomor Sarwenda dong gitu. Iya, Sarwenda, mana tahu dia Sarwenda. Siapa tahu kan? Iya, tahu mau beli dasternya nih Sarwenda ya. Makanya terlalu berani dia. Oke. Makanya dari situ aku bener-bener ini udah dikasih kepercayaan nih sama Bang Rais gitu untuk ikut, untuk ngejagain barang-barang dia, untuk jangan sempet aneh-aneh gitu, Cing. Alhamdulillah tuh ikut dia. Aku ngerasa paling ngebantu tuh dia, Cing. Bang Rais untuk karir. Oke. Dikenali sama senior-senior sama teman-temannya gitu. Karena dia tuh emang senang mainnya aku. Kan dia selalu bilang, Bencong nih kenalin, Andre Bencong gitu kan. Gitu. Jadi mainnya terus ya aku ikut aja. Nggak apa-apa, ngambil-ngambil sih. Iya. Ngambil momen gitu. Malah dari situ banyak kenal orang, banyak kenal komik senior gitu sama beliau. Oke. Opener Rais? Iya, tahun ini. Kan dia aku sempat ngikuti dia 2 show. Yang pertama You Raise Me Up sama Sisi Gelap. You Raise Me Up tuh masih baru aku, Cing. Gitu. Pas Sisi Gelap baru diajak dia di Pekalongan sebenarnya sih, Cing. Cuman Pekalongan yang beli dikit. Jadi dipindah ke Jakarta. Aku opener di Jakarta. Yang di Stekpi ya? Di Bulungan, Cing. Oh, di Bulungan. Di Bulungan. Iya. Di Bulungan jadi opener dia. Siapa aja tuh ya? Muharam Fahri sama Abraham Tino. Gitu bertiga. Harusnya di Pekalongan. Cuman Pekalongan ada beberapa kendala gue pindah Jakarta ya. Ya, alhamdulillah. Iya, Jakarta ya nonton banyak ya. Banyak gitu. Terus juga banyak abang-abangan yang nonton kan. Gitu akhirnya jadi opener. Tapi sebelum opener dia opener Kang Dika. Dari Kang Jamil. Iya, Kang Dika dulu. Yang laki abis. Yang laki abis. Iya, gitu. Iya. Yang laki abis. Emang dipilih yang... Iya, kayak aku juga. Materiku gitu sih. Aku ngerasa dipilih Kang Dika cuman karena aku ngondek doang deh. Gitu. Ngondek doang. Iya. Sekarang apa kegiatan sehari-harinya? Kemarin sempat kerja, Cing, di agensi kreatif baru gitu kan. Media 8 bulan jadi kreatif dan talent. Cuman aku ngerasa kerjaan ini nggak ngeganggu sih. Aku jadi susah ngatur jadwal, Cing. Untuk
stand up untuk karena aku inget tujuan pertama aku kesini apa? Stand up ya? Iya, stand up. Jadi Oke. aku kerja ngumpulin uang lah gitu kayak tabungan dulu cukupin untuk nganggur. Cukupin. Untuk hiatus. Iya, untuk berhenti bekerja. Terus setelah ngerasa cukup, udah sepertinya aku akan berkarya menjadi seniman gitu. Dengan PD-nya kan gitu. Jadi lo resign di bulan ke-8. Iya, November kemarin. November kemarin resign. Ini 2024 ini? Iya, ini jalan 2 bulan mau resign. Karena pengen suci. Dari sebelum suci juga udah pengen resign memang. Oke. Dari sebelum suci udah pengen resign. Dan PD-nya, suci masuknya nih. Nggak ada kerjaan nih masuk suci. Tidak, gitu sih. Tidak. Tapi lo pede suci sebenarnya. Kalau nggak nomor 1 PD sih, Cing, aku ya. Menurutku, Cing. Kalau aku ya. Aku kemarin tuh kan di belakang sama Rizky Ambon. Ngobrol. Kita nggak tahu nih line up-nya siapa aja. Terus tiba-tiba Rizky Ambon nyeletuk. Dre, lo opener tahu pertama. Hah? Udah lemas. Ya udah. Itu tahunya kapan? Di situ juga. Pas hari Cing. syuting? Iya, pas hari H. Pas hari apa udah mau mulai syuting baru Iya, dikasih udah tahu. mau mulai. Udah berapa jam lagi mulai? 3 jam lagi mulai dikasih tahu. Jadi, ya udahlah pasrah gitu. Jadi nggak ada keyakinan, Cing. Jadi nggak ada yakin. Pertama, penonton juga belum terlalu banyak. Terus banyak komik karena ngeri, Cing, stand up depan komik. Iya. Ngeri. Mereka punya standarnya sendiri gitu. Mereka dengerin stand up bukan ketawa dinilai kadang. Iya. Jadi kayak dia serem, Cing. Sebenarnya udah ke belakang udah banyak tuh penonton umum. Udah enak, anjir lah gitu kayak penantianku bertahun-tahun stand up sampai pre-show. Kayaknya lo nggak didukung sama Alam. Iya. Alam, Cing. Satu. Iya di nomor 1 sih. Buat juri juga belum ada perbandingan. Iya. Akhirnya lo yang jadiin patokan nih. Ya. Ada di atas atau di bawahnya si Yang Andre lain. Skuter gitu. Ya patokannya lo aja udah gitu. Iya. Kalau skuter apa skuter? Itu sebenarnya itu asal-asal aja, Cing. Apaan pasti ada lah. Ada, Cing. Selebriti kurang terkenal itu. Bukan, stand up komedian. Hah? Stand up komedian kurang terkenal itu sebenarnya, Cing. Aku jangan ketawa, Cing, aku malu, Cing. Mau aku apa sih, Cing? SK-nya sudah dapet. Cuman itu udah kebot dari 2015, Cing. Instagramnya. Kayak lagi Dan aku zaman-zaman nggak pernah skuter. hapus. Maksudnya skuter itu kan dulu terkenalnya selebriti kurang terkenal. Iya. Lo pakai itu. Iya, nih stand up komedian, Cing. Sebenarnya di Medan, di tebing tinggi aku nggak pakai itu. Andre Gunawan aja. Cuman di Jakarta karena username Instagram itu, orang-orang pada manggil itu. Jadi mau ku ganti, udah ribet buat. Iya. Udah. Karena nama kadang-kadang doa juga, Dre. Iya. Si Firza Monyet ganti. Jadi Firza Logika. Akhirnya dia masuk tuh suci. Walaupun secara logika sebenarnya dia nggak bisa masuk sih. Iya, nggak ada logikanya itu cerita-ceritanya gitu. Tapi ya jadi lucu aja gitu ya. Mungkin nama juga menjadi doa mungkin. Ya. Lo artinya sekarang lo tahun keberapa di Jakarta? Tahun kedua. Tahun kedua. Aku Juni 2023, Cing, baru sini. Dan aku ngerasa aku udah terlalu cepat sih untuk sampai di sini gitu. Sampai di level ini, tahap ini. Aku terlalu cepat kayaknya. Bahkan aku ngelompatin anak-anak yang dulu-dulu yang jauh dari sebelum aku di Jakarta gitu. Jadi ngerasa ngelompatin anak-anak Jaksel gitu. Jadi tetap pede lah, optimis. Ada ininya, ada masa depan di stand up comedy buat lo. Udah resign, Cing, udah pasti, Cing. Resign adalah apalagi resign jawabannya sih, Cing. Iya. Aku Ya karena masih ada tabungan aja kan lo nih. Kalau nggak ada juga, ya gue kerja lagi dah. Ya kepikiran, Cing. Iya. Kepikiran, Cing. Insya Allah, Cing. Insya Allah. Tapi kemarin Somasi juara. Juara, Cing. Itu Somasi season 2. Kayak nabung berapa lama tuh? Kalau nabung waktu Jadi guru SD. Anjir, 400.000 berapa tuh, Cing? Gopek. Iya. Berapa tahun? 12 bagi... Gitulah pokoknya, Cing. Matematikanya sulit. Iya. Pokoknya berapa tahun Somasi menang. Itu Somasi season 2 episode pertama. Dapat 12,5. 12,5 juta. Iya, 12,5 juta. 2 tahun.
2 tahun Belum 2 gaji. tahun itu, Cing. Enggak, 2 tahun jadi gaji guru honorer. Iya sih, 24 kali. Oh iya, segitu. 2 tahun lebih lah jadi guru honorer. Itu lo dapat dengan waktu berapa menit? Stand up 9 menit. Stand up 9 menit. Tapi Cing itu somasi aku nggak ada kepikiran bisa menang. Karena lawannya juga abang-abang kan. Bang Ristek, terus si Jerry Libing. Ya, tiba-tiba ini ada ketumbar masuk satu gitu, yang nggak tahu siapa. Jadi, alah udahlah, yang penting masuk somasi aja. Ketemu Om Waktu Deddy. gitu. Ketemu Om Deddy. Waktu lo somasi, lo dari siapa? Yang ngundang? Ate. Bang Ate. Ate tahu dari Rais. Dari Sering lo ikut sering Rais? lihat aja sih Bang Ate. Iya, kenal dari Bang Rais juga, dikenal Bang Rais. Terus juga dari Jebret sih, Cing. Jebret lo ikut? Jebret ikut, Cing. Juara Juara juga? 3. Senap Jaksel juara 3. Berapa? Dapat 15 juta. buat lo semua? Iya, buat kita Udah. sama anak-anak. Oh, sama anak-anak. Iya. Baru gue mau hitungin tuh 30 bulan ngajar. Jadi sama anak-anak gitu dapat juara 3. Mungkin dari situ Bang Ate ngelihat. Tapi udah sering lihat stand up-nya sih, open mic. Cuman aku ngerasa panggung besarnya pertama kali itu ya di situ. Di Jebret. Itu lo berarti emang termasuk cepet ya Ndri lo? Iya, Ci. Itu udah bulan keberapa tuh? Setelah 6 bulan nganggur lo dapet si Jebret? Belum setahun. Belum setahun? Jebret. Ada kesempatan 7 itu ya? bulan, 7 atau 8 bulan gitu, Cing. 7 atau 8 bulan. Nah, aku senengnya di Jaksel tuh, Cing. Mereka ngasih kesempatan ke anak-anak baru yang punya potensi. Untuk dilepas. Nah, tanggung jawabin ini acara. Gitu, tanggung jawabin kompetisi. Menang nggak menang, kasih yang terbaik aja. Gitu, enaknya di Jaksel gitu. Makanya aku juga kaget. Oh, sebelum Jebret, kompetisi internal, Cing. Di Jaksel? Iya, yang dari LPM kecil itu? dulu. Bukan. Stand up beneran? Stand up beneran, namanya Jas Merah. Jas Merah 4. Jas Merah 4. Itu kompetisi internal dari anak-anak Jaksel sama orang umum. Orang umum juara 2. Alhamdulillah juara 2, baru setelah itu Jebret nih masuk kompetisi. Dikirim tuh yang juara-juara Jebret, yang juara-juara dari Jas Merah. Juara 1, 2-nya sama Pirja Monyet 1. Dia kenapa? Kenapa dipilih? Dia lucu aja. Iya. Nggak masuk akal aja kan pikirannya. Kayaknya beda dia. Jadi dimasukin, kita bertiga tuh. Lawan pertama ketemu Bogor, Cing. Tahu Bogor gimana bagusnya kan, Cing? Betul. Tulisnya. Iya. Ketemu sama kita Jaksel yang Pirja. Tahu, Cing. Gimana pikirannya yang yang Pirja itu tiba-tiba rumahnya melayang, gitu ngelawannya sama penulisan Bogor yang bagus, melayang. Dengan aku yang kerjaannya cuma joget doang di panggung, gitu. Yang penting ada satu Harry Mercury, itu serapnya bener lah, gitu. Harry Mercury. Namanya Harry Mercury, ada skuter Pirja Monyet, udah melucu semua, Cing, namanya. Harry Mercury. Iya, emang mirip Freddie Mercury dia, Cing. Harry Mercury. Iya. Makanya kita pertama ngelawan Bogor itu gimana sulitnya, Cing. Kita udah deh, kasih yang terbaik aja. Bogor nih sulit. Emang sesulit itu untuk ngelawan Bogor. Bahkan di komentar juga pro kontra. Harusnya Bogor nih yang menang, Gitu. Masa rumah melayang yang menang gitu. sih gitu ya? Iya. Makanya apa itu ngandelin joget-joget doang, ngondek-ngondek doang. Terusnya juga nggak masuk akal gitu. Bogor tuh penulisan. Ya udah kita diam aja. Buktinya kita menang ya. Oke. Itu di Jebret tuh kita kalah sama Jakbar. Kita kalah sama Jakbar memang ya udah tahu dari dulu, Cing. Jakbar kita kalah, akhirnya kita cuman masuk ke final, enggak final sih, semifinal ya, ngerebutin juara 3. Sama Tangsel berdua. Menang dah tuh? Menang, lawan Tangsel kita. Nah mungkin aku ngerasa dari situ, Cing, dari Jebret itu, nama aku mulai naik gitu. Mulai naik dari sosial media juga, terus dari abang-abangan, pada banyak kenal, mulai naik. Baru setelah itu ditawarin somasi sama Bang Ate. Somasi, ya nggak nolak kan, Cing, gitu, nggak nolak. Menang. Karena biasa kan somasi orang-orang yang udah lama di komunitas kan, Cing. Orang yang udah lama, aku setahun juga belum ada setahun di komunitas, tapi udah
suruh itu ya udah gitu, siapa yang nggak mau kan Cing. Iya. Menang lawan Bang Ristek sama Jerry Libing. Oke. Gitu, menang alhamdulillah. Nggak ada kepikiran menang Cing, karena Bang Ristek tahu sendiri kan Cing. Dia lucu gimana juga. lucunya nggak masuk Iya. akal. Si Iya. Jerry juga Iya. opini-opininya lucu Iya. banget dia, emosinya dua-dua. Nggak, aku ya udah pasrah aja deh, udah yang penting ketemu Om Deddy gitu, sama dapat uang tapping. Ada uang tapping, kalau menang dapat uang tapping. Dapat uang tapping nggak apa-apa, lumayan untuk hidup gitu. Menang, tidak menyangka gitu sih. Menang kayak ya kayaknya makin yakin ini jalanku deh gitu. Oh. Oke. Komik 8 ikut nggak? Ikut Cing. Sampai? Sampai dapat golden ticket. Dapat golden ticket, tapi aku mengundurkan diri Cing. Lu mengundurkan diri? Iya, karena ada kerjaan. Sementara kalau komiknya kan harus karantina. Karantina ya? Tapi golden ticket juga belum tentu masuk, harus ada audisi lagi kan. Daripada aku lebih jauh lagi melangkah, mending akhiri dari situ, stop. Karena aku belum tahu kan kalau komiknya bakal karantina full gitu. Sementara aku masih kerja, ada tanggung jawabnya kan, nggak mungkin tinggal gitu aja Cing. Jadi udah deh mundur aja dulu gitu, mundur dulu, akhirnya mundur. Iya. Pas kebetulan juga ada Suci. Ada Suci. Ikut Suci. Sampai pre-show. Sampai pre-show doang, abis itu tahun depan ya. Iya. Beda satu doang, harus nunggu 1 tahun. Iya Cing. Iya kalau setahun depan ada. Ya kalau ada, ya kalau masuk. Iya. Gitu. Masih banyak ya tahap-tahapnya. Iya, ya. masih nol lagi dari nol lagi Cing. Ya tapi kita nggak tahu kan, lu juga nggak sangka ada di posisi yang sekarang. Iya, benar Cing. Apalagi pada saat lu datang ke sini, lu mau ngapain aja lu nggak tahu. Iya, nggak tahu Cing. Nggak tahu, nggak punya skill apa-apa. Nyetir aja nggak bisa Cing. Nyetir mobil aja nggak bisa. Makanya ke Jakarta tuh modal nekat. Kata temanku, abang itu ya namanya Bang Andika. Abang yakin kau pasti bisa di Jakarta, katanya gitu, bisa struggle. Kata dia gitu. Apa yang bikin si Andika ini yakin? Ya dia ngeliat aku stand up Bang, di tebing tinggi gitu. Di tebing tinggi dia ngeliat aku stand up, terus lihat potensi mungkin gitu, Ceng. Jadi dia yakin untuk suruh ke Jakarta. Iya. Ya, udah, sekarang udah ada di Jakarta dan yakin tidak akan pulang sebelum berhasil. Iya Ceng. Anjay. Iya. Kayaknya emang prinsip orang merantau Ceng. Iya. Nggak akan pulang sebelum berhasil gitu. Tapi kemarin pulang kok Ceng. Iya pulang untuk audisi. Iya, audisi. Medan dan lolos. Lolos audisi Medan. Iya. Tapi aku pernah ini Cing, lomba Polri. Di Polri yang kapan? Setelah Polri yang tahun Kemarin, ini, ya. iya. Yang Cing MC-nya. Yang acara MC juri. Yang mana? Bukan, setelah Polri yang Cing MC waktu pembagian hadiah acara gedenya itu. Oh iya, Itu. lo juara? Iya, juara 3. Lo juara 3? Kan ada Bobby, Jerry Libing, lo. dan aku, iya. Oh pembagiannya itu, ya. Kita belum sempat ketemu Cing, tapi aku iya. nge-MC. Gue nge-MC-in Gitu. acaranya pas Malam, acara puncak. acara puncaknya. Iya. Pokoknya semua perlombaan dibagiin di situ. Tapi gue ketemu sama Jerry. Iya Jerry juga bilang. Gue ketemu sama Jerry ya. Nah itu juara 3 Cing. Oh gede juga hadiahnya itu. Gede banget Cing itu. Terus udah Ini tuh juga nggak expect juga sampai juara. Nah, juara Iya 3. gede itu hadiahnya. Karena lawannya juga Jerry juara 1 Bobby Almabub. Iya, juara 1 Juara Bobby. 2 Jerry, 3 aku. Berarti lu udah lomba lu ikut-ikutin aja semua ya? Iya, Cing. Coba aja lah Iya, gitu. bener. Kalau masuk mah ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Coba-coba aja. Set lomba sama atau beda-beda? Beda, Cing. Lu beda-beda memang. Beda. Tergantung tema kan, ada tema-temanya, Cing. Ada temanya beda. Kalau Polri beda, baru semua tuh full. Kalau Polri baru. Polri ada dari berapa? Banyak, Cing. Kan online tuh ada tahap-tahapannya. Kalau Polri ada audisi. Audisi tuh nggak niat, Cing. Kayak video aku yang di YouTube, aku cut, kirim aja udah. Nggak expect masuk. Masuk. Iya. Masuk, terus pemilihan lagi tuh 50 besar kalau nggak salah, untuk ke 50 besar. 50 besar kayak, anjir video apa lagi ya? Ngasal. Buat video ngasal stand up sendiri aja gitu. Nggak ada kepikiran masuk, kirim.
keterima sampai aku telat 1 jam lebih di grup kalau tahu aku masuk gitu, saking nggak pedulinya, saking nggak tahu masuknya. Jadi masuk, jadi anak-anak pada ngirim foto, aku sendiri yang belum. Ngirim foto, anjir aku masuk 15 besar nih. Pikiran juga, beban nih, polisi gimana nih materinya gitu. 15 besar baru offline. Offline di Bulungan. Iya. 15 besar terus lihat lawan-lawannya, astagfirullahaladzim. ada aku tiba-tiba di situ. Nggak expect apa-apa, cuman udah deh stand up aja, menghibur aja yang penting, gitu terserah. Iya. Gitu akhirnya itu janji awalnya tuh diambil 5 orang dari 15 5 yang diambil. Cuman karena kebetulan saat itu semuanya lucu semua, semuanya pada lucu. Ada satu yang ngebom sih, semua lucu. Akhirnya ditambahin jadi 8, diambil 3 lagi, diambil 8 orang. Baru termasuk aku sih. Di Kemang. Oke. Baru di Kemang 8 orang. Itu kalah menang dapat hadiah, Cing. Karena 8 itu udah ada. Iya, udah ada 8. Jadi aku kayak, bodo amat ya, posisi 7 juga dapat gitu. Bodo amat. Jadi stand up paling terakhir, Cing. Setelah Bobby Al-Mahbub, Bobby pecahnya nggak manusiawi. Itu pas terakhir. Udah deh, orang nomor 8 juga ada hadiahnya gitu. Jadi stand up aja. Gak tau aja juara 3. Iya. Itu mah gede ininya. Gede, Cing, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Gede banget. Gitu. Berarti lo memang orang perantauan yang nggak tahu mau ngapain di Jakarta. Iya pengen jadi stand up dah. Iya. Kayak cerita-cerita pengen jadi artis ke Jakarta aja dulu dah gitu. Tapi belum tahu arahnya kemana. Belum tahu arahnya kemana. Nekat aja sampai abangku dulu ngelarang, Cing. Abang, ngapain? Kerja dulu, cari kerja. Nanti kalau di sana ada apa-apa, kalau sendiri sebatang kara, nyusahin orang. Kata dia. Yakin, gue bilang yakin sama aku yakin. Ada dia, lulu. Berangkat udah dah. Udah berangkat. Uangnya dari mana, kata dia. Mario. Iya, aku jual motor. Udah gila kau, kata aku. Itu motor lo bukan? Iya, motor gue. Kira motor abang lo. Bukan. Gila, jadi kau naik apa? Ya kan aku di Jakarta, ini siapa mau pakai di sini? Gue bilang, yaudah jual dia yang jualin. Dapat harga 7 juta. Jualan sate juga lo pernah katanya? Iya, Cing. Di Tebing Tinggi. Oh, di Tebing Tinggi? Iya, jualan sate. Sate apa? Sate Padang. Sate Padang. Aku ngebantu ini, abang. Bantu abang saudara gitu. Bantu untuk nambah-nambah, tambah-tambahan gitu. Untuk tambah-tambahan sekalian ngajar kan duitnya nggak cukup sih, Cing. Lagi ngajar, itu lah. Ngajar malamnya Timeline-nya jualan. lagi ngajar itu. Iya, malamnya jualan gitu, dari siang ke malam jualan, paginya ngajar lagi gitu. Akhirnya mutusin berhenti jualan sate, berhenti ngajar ke Jakarta gitu, nggak ketebak gitu. Tapi nggak tahu ya, Cing, nggak ada kepikiran bisa sampai Jakarta, nggak ada kepikiran sama sekali. Dulu ngarepnya ya emang pengen jadi komik, jadi stand up komedian gitu, tapi lewat jalur hoki lah gitu. Kayak ada di Medan ada audisi apa, ikut. Terus ke Jakarta gitu dulu pikirannya. Jalur jadi hoki. kalau lo mau kasih kasih tips atau kasih sesuatu lah buat anak-anak daerah yang pengen ke Jakarta, apa sih modal yang paling bagus? Kan nggak semua orang datang ke Jakarta dan punya jalan hidup kayak lo nih. Ketemu Rais yang enak, yang ini, terus ketemu komunitas yang ini, yang bagus. Kalau ada anak-anak daerah yang pengen ke Jakarta dan pengen, gue kayaknya karir gue di stand up dan harus ke Jakarta. Apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dilakuin, punya skill ya teman-teman, punya skill. Di luar stand up? Di luar stand up ya, di luar stand up. Desain kayak atau nyetir lah, minimal nyetir. Bisa jadi supir abang-abang kan, nyetir. Terus juga skill-skill lain lah, masak mungkin kalau bisa masak gitu. Jangan ngandelin stand up doang. Kalau ngandelin stand up doang boleh kalau kalian berbeda sama komik-komik lain gitu. Kalian ada sesuatu yang bisa dilihat dari kalian. Karena komik di Jakarta tuh banyak banget, Cing. Aku juga nggak expect sebanyak itu dan selucu-lucu itu semuanya. Begitu lo ke Jakarta? Iya. Tapi balik lagi, apa yang bisa dilihat dari kau gitu, Cing. Aku ngerasanya gitu, apa yang bisa dilihat dari kau. Terus mental sih yang paling penting. Mental ya? Mental. Harus berani dan harus yakin. Kalau udah yakin, udah berangkat deh gitu.
Ada terserah. Jangan nyusahin. Kalau dilihat waktu lo yang 6 bulan belum ngapa-ngapain ya harus siapkan mental segitu ya kayak. Mental dan 6 bulan belum dapat dan tabungan sih. Iya, ya. tabungan. Kayaknya 6 bulan ya belum ketahuan nih jalannya kemana gitu ya. Tapi ikutin aja semua. Iya, ngikut ya kita attitude sih yang penting, teman-teman. Attitude. Aku rasa bukan stand up doang sih di semua tempat sih attitude. Tapi ntar kalau lo udah ngetop, attitude nggak perlu. Pasti ngikutin lu kalau udah ngetop mah. Nggak tahu sih, Cing. Tapi ntar ya kalau udah ngetop ya. Kan gua nggak ngetop. Iya. Banyak yang tahu. Kalau udah ngetop attitude kayaknya berbanding terbalik dah. Mengikis tuh attitude. Tapi nggak apa-apa lu udah ngetop gitu udah. Nggak tahu deh, Cing. Itu makanya buat teman-teman komik daerah itu sih mental, terus tabungan paling penting. Betul, skill di luar stand up. Jangan berjudi banget berjudi, lo nggak punya uang tabungan terus datang ke Jakarta gitu ya. Iya benar, ntar tiba-tiba meninggal di sini kita nggak tahu gitu. Akhirnya lu nyusahin orang. Betul. Keluarga di kampung nyusahin gitu. Siapin tabungan untuk bisa hidup berapa bulan lah gitu. Untuk berapa bulan di sini. Sama skill di luar stand up yang paling penting menurut aku, skill di luar stand up. Nyetir, terutama itu paling utama, paling simpel. Nah, paling itu perlu attitude tuh. Iya, karena aku dulu, Cing, nggak bisa nyetir sama abang, lu bisa nyetir nggak? Gitu. Anjing lah, sayang banget gitu, nggak bisa ikut. Gitu, nggak bisa ikut. Kalau nyetir kayaknya kemungkinan besar akan bisa diajak sama abang-abangan ya. Benar sih. Terus menurut aku skill ngedit. Nah, skill itu juga ngedit tuh. Teman-teman, skill ngedit itu sangat dibutuhin di Jakarta. Karena hampir semua ngonten. Iya, benar, hampir semua ngonten kalau mau hidup dari entertain. Itu bisa ngedit. Kalau ngandelin stand up doang mah nggak tahu ya. Ini kayak aku ya, aku kan ngandelin stand up doang. Jadi aku hitungannya hoki. Iya. Hoki gitu. Tapi hoki kan harus dicari. Iya. Nggak cuma nunggu doang. Iya, nggak cuma nunggu doang, harus dikejar sih. Iya. Kalau udah semua itu sudah yakin, sudah bulat, sudah punya, ya udah. Berangkat Jakarta, jual Vario. Terserah. Tinggalin dulu. NMAX juga boleh. Iya. Kayaknya nggak semua. Gua kalau jual NMAX, nganggur lama enak. Enak, Cing. Udah banyak. Udah banyak. Kalau Vario mah segitu. Iya. Segitu. Oke, Andre, terima kasih ya. Cing, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak kesempatan. Amin. Makin banyak juara-juaranya. Segala yang diinginkan bisa kecapai. Amin, Cing. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.